Amerika Serikat telah menempatkan pasukannya di Timur Tengah dalam kesiapan tempur penuh untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap sektor energi Iran karena negosiasi kembali menemui jalan buntu. Menteri Pertahanan IS Pete Hegseth hari ini secara resmi menyatakan bahwa militer IS telah menerima perintah untuk menyiapkan pasukan agar siap segera melanjutkan aksi militer terhadap Iran. Karena gencatan senjata akan segera berakhir, sementara perjanjian damai belum juga ditandatangani. Meskipun pihak Iran hari ini menegaskan bahwa Iran dan Amerika Serikat telah mencapai kemajuan tertentu dalam upaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, namun masih ada perbedaan pendapat yang signifikan. Tapi Anda tahu, negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina juga sangat sering sudah berada di tahap akhir. Ingat, pernah ada pernyataan bahwa 96% sudah pasti disepakati, tapi selalu ada poin terakhir yang tak kunjung disepakati. Selain itu, hari ini Jenderal Dan Kein menjelaskan bahwa tindakan Amerika Serikat di Selat Hormuz itu bukan blokade seperti yang mungkin Anda pikirkan, melainkan hanya kontrol atas pelabuhan dan pesisir Iran. Semua hal itu akan kita bahas di episode kali ini. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Selain itu, jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi retorika di Washington mengenai perang di Iran kembali berubah. Dan inilah Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth dalam konferensi pers di Pentagon memperingatkan Iran bahwa blokade laut saat ini hanyalah ungkapan halus tentang bagaimana situasi akan berkembang. Menurutnya, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat siaga penuh dan siap untuk segera melancarkan serangan terhadap pembangkit listrik Iran, fasilitas infrastruktur kritis dengan penggunaan ganda dan sektor minyak negara itu. Begitu perintah tersebut diberikan. Selanjutnya kutipan dari Pete Hegseth. Pasukan kita telah disiagakan sepenuhnya untuk melanjutkan aksi militer jika rezim baru Iran ini membuat pilihan yang salah. Saat ini kami sedang mempersenjatai ulang dengan senjata yang lebih kuat dari sebelumnya dan dengan intelijen yang lebih baik. Kami sudah bersenjata dan siap menyerang infrastruktur kritis dwiguna milik kalian, fasilitas pembangkit listrik yang tersisa, dan industri minyak kalian. Namun kami lebih memilih untuk tidak melakukannya. Dan kata-kata ini diucapkan saat gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran masih berlaku, yang akan berakhir minggu depan pada tanggal 21 April. Selain itu, Pete Hegseth menyatakan bahwa atas perintah Donald Trump, Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan melakukan segala yang diperlukan agar Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Kutipan. Kami lebih memilih untuk melakukan ini dengan cara yang baik. Melalui kesepakatan yang dipimpin oleh wakil presiden kami yang luar biasa dan tim negosiator, atau kami bisa melakukannya dengan cara yang buruk. Kami mendesak rezim baru ini untuk membuat pilihan yang bijaksana. Pada saat yang sama, pejabat Iran hari ini meyakinkan bahwa Iran dan Amerika Serikat diduga telah mencapai kemajuan tertentu dalam persyaratan untuk membuat kesepakatan guna mengakhiri perang, namun masih ada perbedaan pendapat yang signifikan. Kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir ke Teheran kemarin membantu mengurangi perbedaan pendapat dalam beberapa isu, yang meningkatkan harapan untuk kelanjutan gencatan senjata dan dimulainya kembali negosiasi antara Teheran dan Washington. Selain itu, media Israel hari ini menulis hal berikut, kutipan. Kunjungan Kepala Angkatan Darat Pakistan ke Teheran terbukti efektif dalam mengurangi perbedaan di beberapa bidang. Namun, perbedaan mendasar di bidang nuklir masih tetap ada. Muncul lebih banyak harapan untuk melanjutkan gencatan senjata dan mengadakan putaran kedua perundingan. Nasib uranium yang diperkaya tinggi milik Iran dan lamanya pembatasan nuklir untuk Iran merupakan beberapa isu paling kontroversial yang hingga kini belum ditemukan solusinya. Saya sekali lagi akan membuat perbandingan dengan Ukraina dan Rusia. Saya ingatkan, tahun lalu pemerintah Amerika Serikat masih meyakinkan bahwa semuanya sudah disepakati. Ya, semuanya sudah disepakati. Tinggal masalah Donbas. Nah, Putin ingin agar orang Ukraina meninggalkan Donbas, sementara orang Ukraina jelas tidak ingin melakukan itu. Dan saat itu mereka bilang, dengar, 96% kesepakatan sudah siap. Tinggal 4% lagi dan itu berkaitan dengan Donbas.
Tapi di sana mereka sama sekali tidak bisa mencapai kesepakatan. Dan sampai hari ini, negosiasi itu masih terus berlangsung. Begitu juga di sini. Sepertinya sudah ada kemajuan, sudah ada kesepakatan, tapi untuk isu utama soal nuklir belum ada kesepakatan. Pada saat yang sama, blokade laut terhadap Iran mulai berlaku pada hari Senin. Dan hari ini, Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Dan Kane menyatakan bahwa kita semua salah memahami maksud pihak Amerika ketika Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz. Menurut Dan Kane, tindakan ISIS merupakan blokade terhadap pelabuhan dan pantai Iran, bukan blokade Selat Hormuz. Jadi, jika Anda mendengar tentang kapal-kapal yang melintas melalui Selat Hormuz, itu adalah hal yang berbeda. Karena, sekali lagi, ISIS tidak memblokade Selat Hormuz, meskipun hal seperti itu pernah dinyatakan oleh Donald Trump. Dan Dan Kane menyatakan bahwa tidak, kami mengontrol pelabuhan dan pesisir Iran agar tidak ada kapal yang masuk ke sana. Namun demikian, Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, militer Amerika memaksa 14 kapal yang menuju pelabuhan Iran untuk berbalik arah. Tidak satu pun dari kapal tersebut yang diperiksa, semuanya mematuhi permintaan secara sukarela. Sementara itu, pihak Iran menyatakan bahwa ekspor minyak sepenuhnya diklaim telah dihentikan. Kepala Komite Gabungan Kepala Staf Jenderal Dan Kane menyatakan bahwa pasukan Amerika siap untuk melanjutkan operasi militer besar-besaran kapan saja. Menurutnya, Angkatan Laut akan mengejar kapal Iran manapun atau kapal manapun yang mencoba memberikan dukungan material kepada Iran tanpa memandang bendera dan lokasi kapal tersebut. Nah, pada hari Kamis, Angkatan Laut Amerika Serikat memperluas tindakan blokade. Dan mulai sekarang, blokade tersebut tidak hanya berlaku untuk kapal tertentu, tetapi juga untuk muatan yang dianggap sebagai barang selundupan. Dan Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka secara resmi mengakui kategori barang berikut sebagai barang selundupan. Ini adalah senjata dan sistem persenjataan, amunisi, bahan nuklir, minyak mentah dan produk minyak, besi, baja, dan aluminium. Jadi, pada dasarnya, semua yang bisa digunakan dengan cara apapun untuk kompleks industri pertahanan, semua itu disebut sebagai barang selundupan oleh orang Amerika, dan mereka tidak akan mengizinkan barang-barang itu masuk ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui bahwa dia berharap blokade tersebut akan memaksa Iran menerima syarat-syarat Amerika untuk mengakhiri perang, terutama membuka Selat Hormuz untuk pelayaran bebas. Pada waktu normal, sekitar 1/5 dari seluruh ekspor minyak dan gas alam dunia melewati selat tersebut. Dan hari ini, Pete Hegseth secara langsung menyampaikan kepada pimpinan Iran dan menyatakan bahwa Teheran harus membuat pilihan yang bijaksana saat bersiap untuk bernegosiasi dengan Washington. Pernyataan Menteri Perang bahwa blokade adalah cara sopan untuk menyelesaikan masalah ini secara jelas menunjukkan bahwa langkah selanjutnya, jika terjadi jalan buntu, adalah serangan langsung terhadap infrastruktur energi Iran. Namun Anda tahu, di tengah kabut perang, masih terlihat garis besar kemungkinan kesepakatan di masa depan. Diketahui bahwa Washington telah menawarkan sebuah kesepakatan yang akan menangguhkan, bukan menghentikan sepenuhnya, tetapi menangguhkan pengayaan uranium selama 20 tahun. Iran menginginkan 5 tahun, dan seperti yang dikatakan harus ada titik temu di tengah-tengah. Dan mungkin ada kompromi. Satu-satunya solusi yang sedang dibahas saat ini. Namun di sini penting untuk dipahami bahwa untuk tercapainya perdamaian yang sukses, diperlukan sebuah kesepakatan yang memungkinkan setiap pihak dapat mengumumkan kemenangan di dalam negaranya masing-masing. Dan karena itu, saya ingin menekankan, bahkan jika dalam beberapa hari ke depan tercapai suatu kesepakatan, itu hanya akan menjadi perjanjian kerangka kerja saja. Perjanjian kerangka kerja adalah kesepakatan mengenai garis besar umum dari perjanjian penuh di masa depan. Bukan perjanjian penuh, artinya ini adalah dokumen pendahuluan. Untuk mencapai kesepakatan penuh, saya rasa masih dibutuhkan minggu-minggu bahkan berbulan-bulan negosiasi lagi. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan negosiasi untuk memperpanjang rezim gencatan senjata dan menandatangani perjanjian kerangka kerja, yang nantinya akan menjadi dasar bagi negosiasi lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Atau Trump bisa saja kehilangan kendali dan memulai kembali aksi militer agar sekali lagi memaksa pihak lain untuk masuk ke putaran negosiasi berikutnya. Di sini saya beri tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda untuk channel ini.
Anda bisa mendukung secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.